Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya dapat tamu spesial, Ibu pedagang sayur, Ibu Surayem. Nah, nanti kita tanya-tanya, sudah ada di sebelah saya Ibu Surayem. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Untuk Ibu Surayem, ini kapan mulai usaha berjualan sayur ini, berdagang sayur? Saya jualan sayur sudah ada 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Sebelum saya pedagang penjualan sayur, saya dulunya suka buruh tandur di sawah, yaitu tandur, ngerek, dan saya sudah merasa bosan karena saya sudah capek dan saya mempunyai iseng. Saya mempunyai mental menjadi sinden gandrung Banyuwangi dan sinden Tayub. Itu di tahun berapa menjadi sinden itu? Oh, sudah sekitar setahun 86. 86. Ya, 86, Pak. Itu saya masih kecil. Nah, itu jadi sinden itu bagaimana ceritanya? Kalau menjadi sinden itu terutama kita belajar dan kita harus memperhatikan, yaitu gimana nada pendeknya, panjangnya, dan suaranya naik turunnya, dan lagunya itu supaya kita merendahkan, supaya menjadi orang-orang terharu dan menjadi senang suara saya, yaitu aku harus dicoba bagaimana suara saya gitu, Pak. Ya. Ini diajari, pernah belajar atau pernah sekolah sinden gitu? Saya mendengarkan sinden-sinden, saya nggak pernah belajar. Alhamdulillah saya mempunyai mental dan saya mempunyai keberanian, yaitu saya terus langsung dimentaskan ke panggung. Jadi saya sudah menjadi sinden itu selama 10 tahun dan itu gambus sandiwara orkes sinden gandrung Banyuwangi, Pak. Oh ya, ini penasaran, mau mendengar suara emasnya Ibu Surayem ini. Bisa nggak nyontohkan apa, melakukan suaranya? Oh, alhamdulillah bisa, Pak. Coba. Ya, ya. Sudah, Pak? Sudah. Tialo, suarane kamrincing pianyo, gugah hati kang turu, sinareng ulangan, padangku mentang, madangi wit-witan, talalililililalilaling, suarane gendiang palampiangan, lamat nono reng kadyoan, silireng angin, ketahan-tahan, jrambai pertamanan. Hati bingung iki, ya sing kalam turu, aja turu-turu lali. Rino lan wengi, krentake ngati, kanggo ngibur ibu pertiwi. Iya, bagus sekali suaranya, terdengar merdu. Baik, untuk Ibu Surayem ini, kendala di dalam berdagang sayur ini ada nggak kendala di dalam berdagang sayur? Ada, Pak. Dulu saya pernah jatuh, Pak. Dan dulu saya pernah tinggi. Sesudah saya tinggi, langsung saya ini jatuh brek, Pak. Sampai saya makan itu nggak bisa, Pak. Terus langsung saya ini jual tank untuk nyemprot-nyemprot itu, Pak. Terus untuk membeli beras. Dan saya menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, kapan aku bisa bangkit dan aku kapan bisa seperti teman-teman saya. Ya Allah, ya Rasulullah, aku minta doa kamu ya Allah. Langsung saya pergi, Pak, ke Jakarta untuk menjadi tukun pijet, Pak. Saya di kota Jakarta, di Cibubur, di Cikeas, di belakang rumah Pak SBY. Saya menjadi panti pijet, Pak, diikut orang-orang itu, Pak. Alhamdulillah, bersyukurillah saya di sana selama 2 tahun, Pak. Saya alhamdulillah menjadi pedagangan saya ini, Pak, dan saya sudah bosan menjadi dukun urut, Pak. Jadi saya menjual sayuran kayak gini, Pak. Ya itulah perdagangan saya, Pak. Semoga saya ini menjadi rezeki yang halal
kecil yang penting halal Pak, berkah barokah demi untuk menghidupkan suami saya dan cucu-cucu saya dan anak-anak saya Pak. Wow, ibu ini berarti banyak multi talenta, jadi bisa sinden, bisa mijit. Nah, ini kalau boleh tahu anaknya berapa, cucunya berapa? Kalau anak saya Pak, yaitu laki-laki 1, perempuan 1, anak saya 2, dan cucu saya 3 Pak, yaitu laki-laki semua. Yang pertama cucu saya laki-laki 2, dan yang anak perempuan cucu saya 1 Pak, yaitu laki-laki. Dan itu ya untuk menghidupkan saya besok kalau saya sudah tua ya insya Allah barangkali cucu saya Pak, kalau anak saya nggak bisa dengan saya karena saya ini gimana ya, saya ini orangnya gaul dan saya ini murah senyum dan saya ini kalau dikatakan orang Jawa itu galak, tapi kalau rumangsa saya kalau saya ini galak tapi kan enak gitu loh. Betul. Iya, begitulah Pak. Seandainya Bapak mau diteruskan ya saya juga mau cerita apa adanya gitu. Soalnya saya ini orang susah, orang nggak punya, tapi saya ini mempunyai mental dan saya ini mempunyai keberanian. Saya berusaha itu sekarang di Simpang Sender di Maradua itu perjalanan itu 1 hari Pak. Tapi saya ini saya tempuh, soalnya apa? Saya ini mencari nafkah demi anak dan cucu dan suami. Walaupun saya perjuangan siang malam nggak apa-apa, saya senang. Saya potong. Berarti kulaan ngambil sayur-sayuran di Simpang Sender ya? Iya, Daerah Simpang mana ya? Sender. Itu daerah Simpang Sender itu arah mau ke Lewa Pak. Iya, pegunungan, iya. Jadi kalau jalannya itu ya naik turun ya terliter kayak gini tapi saya berani juga karena saya ini mempunyai mental, mempunyai ketekatan. Saya berani juga Pak, walaupun ada hantu di tengah jalan nggak apa-apa, itu memang sudah biasa kalau kayak gitu Pak. Saya ini berani sekali Pak, jadi perempuan saya ini berani. Soalnya apa, untuk menghidupkan anak dan istri. Saya ini nggak punya sawah, nggak punya ladang, saya ini nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya ini nggak punya mental, nggak punya keberanian, terus anak saya dengan cucu saya mau dikasih apa Pak? Saya bener Pak orang nggak punya, tapi alhamdulillah saya punya mental yang lebih bagus. Untuk Ibu Surayem ini omset pendapatannya per hari, terus sekalian kan berjualan di pasar Bumi Harjo itu 1 minggu itu bisa full nggak berjualannya? Sekarang tanya omset dulu pendapatan. Oh, kalau 1 hari saya pendapatan itu ya Pak, kalau memang ramai itu dapat 4 juta dengan cabai rawit. Kalau memang lagi sepi ya kita dapat 2 juta, 1,5 juta. Apalagi kalau kita lagi jong Pak, itu paling dikit itu Pak, paling dikit itu 500 ya. Terus saya perjualan itu Pak di Sedangkuring hari Senin, di Bumi Harjo hari Selasa, hari Rabu ke Sedangkuring, hari Kamis ke Bumi Harjo, hari Setu, hari Jumat ya Pak ya, ke Sedangkuring, hari Sabtu itu ke Bumi Harjo, hari Minggu kita ke Lawanan ke ini Pak, ke Simpang Sender Maradua Pak. Kita belanja dengan membawa 1 mobil itu mbak sayuran Pak. Jadi kalau sesana itu 1 mobil, pulang juga ya 1 mobil. Kita kan nggak punya mobil, jadi kita cuma rental. Nah jadi itu Pak, kalau mendapatan 3 juta itu bersih paling-paling 1,5 juta. Transport untuk makan mobil dan lain sebagainya itu 1,5 juta. Jadi paling kita dapat gantungan 1,5 juta itu untuk menghidupkan anak dan untuk menghidupkan cucu. Dan kalau seandainya kita bayar hutang, itu bisa bayar hutang. Kalau ada tetangga itu mempunyai sedekah ya kita harus membawa apa, katanya tetangga kok sedekah kan kita harus membawa atau kasarnya itu becek gitu loh. Itu Pak. Ini yang dijualan itu sayur-sayur apa aja yang dijual kalau boleh tahu? Oh, kalau saya Pak yaitu sayuran ekol, buncis, muntul, kacang, brokoli, sawi, cabai rawit, timun, tomat itu dan lain sebagainya Pak untuk sayur-sayuran gitu. Untuk mempentingkan rumah tangga kayak itu ya, itu sayuran. Kalau ke gunung itu yang pasti itu beras Pak, oyek gitu. Beras juga Ibu. Oh iya Mbak, beras juga Pak. Bener Mbak, beras. Baik, ini kalau sudah banyak yang kita wawancaranya, kita boleh tahu cita-cita jangka pendek Ibu Surayem dengan cita-cita jangka panjang yang mau dicapai. Apa cita-citanya? Cita-cita saya, seandainya saya menjadi orang sukses,
saya bisa beli sawah, dan saya bisa mempunyai kendaraan, dan saya sudah mempunyai keahlian penjualan, dan saya mempunyai ujar seandainya saya dulu jatuh. Dan saya dulu menjadi orang nggak punya, memandang saya orang dengan sebelah mata. Dan orang memandang saya bagaikan air yang sudah tak mengalir, bagaikan sampah yang tidak ada pembuangan. Yaitu Pak, sekarang saya menjadi orang yang sukses, saya akan syukuran Pak, akan syukuran motong kambing. Nggak tahu hari apa, tahun apa, dan bulan berapa. Saya, cita-cita saya, kalau saya ini sudah tercapai, ya apalah kita harus mengikuti kata Allah, gimana caranya gitu. Nah, langkah-langkahnya kan cita-citanya pengen jadi orang sukses. Langkah-langkah yang dijalankan supaya mencapai cita-citanya itu apa yang langkah-langkahnya, Pak? Langkah-langkahnya kita bisa menjadi orang sukses. Cita-citanya. Oh, cita-cita bisa tercapai. Yaitu kita harus penjualan kita banyak. Kita harus mati-matian kerja, seandainya kita siang untuk malam, malam untuk siang. Kasarannya sikil ndas nggo sikil. Kasarane wong ngomong ngono ku ya, Pak ya. Berarti terus bersemangat ya. Mencari maisha gitu ya. Oh, kita harus semangat, kita harus berjuang mati-matian supaya bisa menjadi orang yang sukses, supaya kita tercapai cita-cita kita gitu. Baik. Videonya sangat bermanfaat sekali, banyak ilmu-ilmu yang didapat dari Ibu Surayem ini. Ada pesan terakhir nggak untuk orang-orang yang baru memulai usaha, orang yang masih bingung mencari usaha, apalagi di masa pandemi ini? Ada pesan dari Ibu Surayem? Ya dulu kayak begini, seandainya kamu Bu Surayem sudah sukses, dulu kamu orang miskin, orang nggak punya. Sekarang kalau kamu menjadi orang sukses, kalau saya ini orang kecil-kecil gimana? Ya nanti kalau saya menjadi orang sukses, kamu masih kecil, ya nanti besar. Seandainya kamu masih benar dan sudah menjadi orang yang terpandang, aku nggak lupa kok dengan orang kecil-kecil. Seandainya kamu minta, ya saya kasih kalau saya ada. Kalau saya nggak ada, ya kita cari bersama-sama. Gitu kan? Iya, betul. Jadi kalau di awal itu berusaha, kalau sudah berhasil jangan lupa dengan orang yang kecil, begitu ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Surayem sudah mau mewawancarai di channel YouTube saya. Mudah-mudahan cita-cita Bu Surayem ini bisa tercapai. Jangan lupa bagi sobat semuanya yang menonton video ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu, kesana Bu. Dadah. Inilah keceriaan Ibu Surayem penjual sayur-sayuran. Nah, itu suaminya lagi asik ngobrol di sana. Angkatannya rong on, ya angkatannya kayak 2 on. Terus 3 kali 4 12. 3 kali 4. 4 tidak sempat harus dibalas. Harus dibayar. Menang wae nek ora Monggo sakoni. Dok 36 sesuai 36. Pak Blak saya kan rasa kurang 2000 38.